Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddala alaina bi ulumil ilahiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Ibu Hero, kebuka mic-nya. Qala Allah Ta'ala fi imamina Al-Quranil Karim. Pengantar kita di hikmah yang ke-104 ini, yaitu Al-Quran surat Al-A'raf ayat 43. Ini pengantar hikmah 104. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa qala aidan wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Surat Shad ayat 26. Jadi surat Shad ayat 26 dan surat Al-A'raf ayat 43. Itu pengantar di hikmah ke-104. Takut ada yang mengatakan kalau ngaji hikam tidak mempelajari Al-Quran. Jadi tafsir hikam itu Ibu ada khusus tafsirnya. Ini namanya kitab At-Tanbih namanya, tebal nih. Jadi ini khusus tentang dalil Al-Quran setiap hikmah-hikmah itu. Jadi hikmah sekian, dalilnya ini. Begitu Bu Haji Anak. 126 sama satu lagi Al-A'raf berapa, Pak? Yang pertama adalah Al-A'raf ayat 43. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Tentang hidayah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh yang berbahagia ini kita masih dikumpulkan oleh Allah dalam rangka thalabul ilmi, mengisi hari-hari kita di awal hari menceritakan tentang agama, bertafakur tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita saat ini adalah kitab Al-Hikam, hikmah yang ke-104. Terima kasih telah bergabung dari Bantarujeg, ya, ada Pak Lukman, ya. Pak Lukman, betul. Halo? Lukman Abdul Patah. Halo, betul kan? Dari Bantarujeg. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, baik. Terima kasih Pak Lukman. Ya, selamat bergabung dengan kami Jamaah RFM. Maka silakan yang punya kitab hikamnya dibuka kitab hikamnya, yang tidak punya ya siapkan catatan dan kita sama-sama tadarus kitab hikam. Wa ila mu'alifi hadzal kitab Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah
nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa asrarihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La yakhafu 'alaika an taltabisat turuku 'alaika wa inna ma yuhafu 'alaika min ghalabatil hawa 'alaika. Bukan ditakutkan kepada engkau tidak jelasnya jalan, tetapi yang dikhawatirkan adalah menangnya hawa nafsu atas dirimu. Nah, ini bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi di sini kita akan membahas tentang ubudiyah. Jadi ada ibadah, ada ubudiyah, ada abudah. Bukan ngabudah, bukan. Abudah. Ibadah, ubudiyah, abudah. Ibadah. Contoh. Ibadah contoh yang lebih mudah. Contoh ibadah kita sedekah. Sedekah ke fakir miskin itu ibadah. Ubudiyahnya. Ubudiyah, mana ubudiyahnya? Ubudiyahnya kita bersedekah itu anugerah Allah. Allah yang memampukan kita, diinginkan oleh Allah, dipunyakan oleh Allah, dimampukan oleh Allah. Itu ubudiyah. Abudah, abudahnya terasa yang sedang beramal sedekah ini bukan kita, tapi Allah yang menggerakkan kita. Jadi abudah itu melihatnya ke al-muharriku, al-musakinu, yang menggerakkan dan yang mendiamkan. Tetap ke situ saat gerak. Sir melihat ke yang menggerakkan, Allah. Ingat, melihat itu adalah ingat. Saat diam, sir melihat ke yang mendiamkan, yaitu Allah. Itulah ibadah abudah dan ibadah ubudiyah dan abudah. Karena si Ibu. Nah, ini membahas ubudiyah. Seakan-akan begini. Ditutup mic-nya, silakan. Seakan-akan begini, mudahnya begini. Analoginya. Bukan yang ditakutkan dari Surabaya ke Jakarta tidak tahu jalan. Bukan itu. Karena petunjuk jalan itu sudah jelas. Jalan kalau naik kereta, naiknya ini, turunnya di sini. Kalau naik bis, naiknya ini, jurusannya ini, turun di sini sampai ke Jakarta. Kalau bawa kendaraan pribadi, jalannya ke sini, maka akan sampai ke sini, istirahatnya di sini, segalanya sudah mendetil, sudah jelas. Petunjuk jalan itu sudah jelas. Tetapi yang dikhawatirkan itu adalah begitu berangkat ke Jakarta, di jalan malah pungkal pengkol. Karena pungkal pengkol, Bu? Bu Haji, kartus pungkal pengkol tuh? Ngertos. Yang dikhawatirkan itu bukan tidak tahu jalan, tetapi berangkat ke Jakarta dari Surabaya, tetapi di jalan malah singgah sana, singgah sini. Malah hiburan, malah ketemu perempuan, main perempuan, malah ketemu apa, pokoknya banyak hawa nafsu di jalan. Sehingga yang dikhawatirkan bukan tidak sampai ke Jakarta, tetapi karena tidak tahu jalan, bukan. Tetapi tidak sampainya itu karena banyak godaan dan terkalahkan oleh godaan di jalan.
Itu analoginya. Kita masukkan ke hikmah yang ke-104. Turukul ubudiyati allati tusiluha illa mardati rabbik wadihatun jaliyah. Perjalanan seorang hamba, turukul ubudiyah, jalan-jalan kehambaan, jalan-jalan ubudiyah. Ubudiyah itu kehambaan. Jalan-jalan kehambaan yang menyampaikan engkau ke ridhonya Allah, sehingga engkau bisa sampai ke ridhonya Allah itu jelas, sudah jelas. Tidak dikhawatirkan kita tersesat. Jalan itu sudah jelas. Arah sini ke sini, arah sini ke sini, sudah jelas. Sudah disampaikan oleh Al-Quran, sudah disampaikan oleh hadis, sudah disampaikan oleh qaul ulama, ijma ulama, sudah disampaikan oleh qiyas. Hukum itu kan ada 4. Itu yang disebut barusan. Al-Quran, hadis, qaul ulama, ijma ulama, terus qiyas. Sudah jelas di situ. Kitab-kitab ulama menyampaikan bahwa ibadah itu begini, ibadah itu begini, kalau ada ini begini, kalau ada kejadian ini begini. Sudah jelas. Fala yuhabu alaika ala tahtadiya ilaiha. Maka tidak dikhawatirkan engkau tersesat, tetapi yang dikhawatirkan itu engkau bisa dikalahkan oleh hawa nafsu. Contohnya seperti apa? Katorikil ubudiyati fit taat, seperti jalan ubudiyah di dalam taat. Nah, di dalam taat itu ada ubudiyahnya. Antastahida minnatun biha alaika. Nah, petunjuk ramu-ramu yang kita harus menyaksikan bahwa di dalam taat itu, bahwa ibadah yang kita lakukan itu adalah anugerah dari Allah, bahwa ibadah yang kita lakukan itu adalah pertolongan Allah. Kalau kita bisa tahajud, bukan kita yang bisa tahajud, tetapi Allah menolong kita sehingga kita bisa tahajud. Bukan kita yang bisa thalabul ilmi, tetapi hidayah, taufik dan inayah Allah, disingkat anugerah Allah. Nah, itu ubudiyahnya, ubudiyah kita. Tahu semua bahwa kalau kita ibadah, menyaksikan bahwa ibadah itu minnatun, anugerah dari Allah. Itu jalan yang jelas, jalan yang jelas. Nah, tetapi yang ditakutkan itu di saat kita ibadah, kita mengakui bahwa ibadah itu kemampuan kita, keinginan kita. Aku bisa sholat, aku bisa puasa, aku bisa sedekah. Nah, itu yang ditakutkan. Ke bawah hawa nafsu. Jadi ujungnya hanya ibadah dohiriyah saja, tidak ada ibadah batiniyah. Karena apa? Karena batiniyahnya tidak melaksanakan ubudiyah. Jadi yang dikhawatirkan itu, begitu seseorang ibadah, bukan tidak tahu bahwa ibadah itu anugerah dari Allah, tetapi yang dikhawatirkan itu dia mengikuti, terkalahkan oleh hawa nafsu, sehingga dalam ibadah ia mengakui ibadah itu hasil karya dirinya, kemampuan dirinya. Sampai situ, Carlos Ibu. Carlos? Halo? Carlos. Satu itu. Wa antuhlisa biha. Yang kedua,
ikhlas dalam ibadah. Jadi bahasanya begini, katorikil ubudiyati, seperti perjalanan ubudiyah di dalam taat. Jadi di dalam taat itu ada perjalanan, ada ubudiyahnya. Apa ubudiyah dalam taat? Satu, taat itu adalah anugerah dari Allah. Yang kedua, taat itu adalah harus dijalankan dengan ikhlas. Pak Ustadz katanya kalau sholawat biar nggak ikhlas juga diterima kalau sholawat. Ya sholawatnya yang diterima. Sholawatnya kepada baginda Nabi Muhammad SAW diterima oleh Allah walaupun kita yang tidak sholawatnya tidak ikhlas, diterima sholawatnya karena keagungan Rasulullah. Tetapi amal kita membaca sholawatnya yang tidak diterima. Karena apa? Mutlak seluruh amal ibadah itu syaratnya adalah ikhlas. Hartos ibu-ibu, hartos? Hartos Pak Ustaz. Hartos Pak Ustaz. Jadi sekarang udah ngerti ya. Ternyata bahasa sering di YouTube ketemu katanya sholawat aja. Sholawat itu kalaupun tidak ikhlas juga diterima. Sekarang sudah ngerti. Iya, sholawatnya diterima karena melihat Rasulullah. Tetapi amal kita membaca sholawat itu yang dipertanyakan. Karena mutlak amal ibadah itu syaratnya ikhlas. Tuh. Satu itu katorikil ubudiyah. Jadi perjalanan ubudiyah di dalam taat itu dua. Satu adalah apa Ibu? Bantuin coba. Wajib anak. Satu, menyaksikan bahwa ibadah ini anugerah dari Allah. Yang kedua, melakukan ibadah dengan ikhlas. Ya, melakukan ibadah dengan ikhlas. Nah itu ubudiyahnya. Yang selanjutnya katorikil ubudiyati fil maksiat, seperti perjalanan ubudiyah di dalam maksiat, antatuba ilallahi ta'ala wa tastaghfira. Nah, petunjuk Allah jika melakukan maksiat yaitu bertobat. Al-Quran menunjukkan seperti itu, hadis menunjukkan seperti itu, ijma ulama menunjukkan seperti itu. Kalau kita berdosa, bertobat. Nah, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu kita kepleset dosa, langsung kita bertobat. Nah, tobat itu adalah turukul ubudiyah, perjalanan ubudiyah di saat seseorang melakukan dosa. Nah, di saat seseorang melakukan dosa, turukul ubudiyahnya adalah bertobat. Sengaja Pak Ustadz dibulak-balik bahasanya agar Ibu Haji Ana langsung bisa kekejar nulisnya ya. Bisa kekejar nulisnya. Nah, jelas itu petunjuk bahwa kalau seseorang berdosa maka dia itu bertobat cara ubudiyahnya. Karena di dalam dosa pun ada kasih sayang Allah. Ternyata ada seorang hamba yang ingin ditarik menjadi kekasih Allah melalui kepeleset dosa. Jadi yang dilihat oleh Allah bukan taatnya, bukan dosanya. Tetapi yang dilihat oleh Allah, di dalam taat ada tidak ubudiyahnya. Di dalam tobat ada tidak ubudiyahnya. Di dalam taat ubudiyahnya ada tidak. Menyaksikan bahwa taat ini adalah anugerah Allah. Kalau dirinya menyaksikan bahwa taat yang ia lakukan adalah keinginan aku, kemampuan aku, bisa aku, maka orangnya termasuk orang yang sombong. Maka taat itu tidak berharga. Kalau orang yang berdosa, dia tidak melakukan tobat, dia tidak hijrah, segera tidak tobat, maka itu hina di hadapan Allah. Tetapi kalau orang dosa lalu diberikan mampu oleh Allah untuk bertobat, maka dosa itu menjadi jalan yusiluka ila mardoti rabbik, yang menjadikan jalan menyampaikan engkau kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, turukil ubudiyah pin nikmah,
seperti perjalanan ubudiyah di dalam nikmat. Bagaimana ubudiyahnya dalam nikmat? Yaitu dengan syukur. Dengan syukur. Jika Allah memberikan nikmat, nah, seakan-akan itu, kalau kata Pak Teguh Abdullah, seakan-akan itu surat cinta dari Allah. Begitu kita diberikan nikmat, itu surat cinta dari Allah, seakan-akan Allah ingin kita menghadap kepada Allah lewat pintu apa, Bu? Syukur. Begitu. Nah, itu jelas, petunjuk Quran jelas, hadis jelas. Kata Syekh Ibnu Athaillah, bukan itu yang dikhawatirkan. Jelas itu. Wal bala katorikil ubudiyati pil bala. Seperti perjalanan ubudiyah di dalam bala. Nah, di dalam musibah itu ada ubudiyahnya. Apapun bentuk musibahnya. Mau usaha bangkrutkah, mau badan sakitkah, atau apapun, hinaan, cacian, fitnahan dan sebagainya, itu adalah musibah. Ada ubudiyah di dalam itu. Apa ubudiyah di dalam musibah, di dalam bala? Yaitu antasbiro alaiha, engkau bersabar atas bala tersebut. Seakan-akan Allah mengirim surat cinta kepada kita bahwa aku ingin engkau mendekat kepadaku dan masuk ke hadratku lewat pintu apa, Bu? Pintu sobar. Itu, Bu, pintu sobar. Jadi semuanya itu adalah panggilan dari Allah. Ada yang dipanggil oleh Allah lewat pintu sobar, ada yang dipanggil oleh Allah lewat pintu syukur, ada yang dipanggil oleh Allah lewat pintu menyaksikan anugerah Allah, ada yang dipanggil oleh Allah lewat pintu taubat. Jadi 4 pintu kan? Nah, itu. Semua itu sudah terang, sudah jelas. Cara menggapai ridho Allah dalam taat begini. Cara menggapai ridho Allah dalam maksiat begini. Cara menggapai ridho Allah dalam bala begini. Cara menggapai ridho Allah dalam nikmat begini. Sudah jelas. Al-Quran sudah menjelaskan, hadis sudah menjelaskan, ijma ulama sudah menjelaskan. Wa inna ma yuhabu alaika bihadil ahwal min ghalabatil hawa alaika hatta tu'miya ala tariqil haq. Tetapi kata Syekh Ibnu Athaillah, yang ditakutkannya itu bukan tidak tahu jalan, tetapi dalam keadaan-keadaan itu, dalam keadaan mendapat nikmat, dalam keadaan mendapatkan musibah, dalam keadaan sedang taat, dalam keadaan kepeleset dosa, kita dikalahkan oleh hawa nafsu, dikuasai oleh hawa nafsu. Kita malah memilih jalan yang lain, tidak menggunakan jalan yang ditunjukkan oleh Allah. Wa tu'miya, dan kita buta dari melihat jalan yang benar. Itu ibu-ibu, bapak-bapak. Karena kalau kita mau main pintar-pintaran, pintar siapa kita dengan iblis kira-kira, Bu? Kira-kira, Bu, pintar siapa kita dengan iblis? Iblis itu, Bu, kabarnya 3000 tahun dia itu jadi imamul malaikah, ru'usul malaikah. Iblis itu beribu-ribu tahun jadi imam malaikat. Beribu-ribu tahun di langit sekian, iblis namanya ini. Di langit sekian, iblis namanya ini. Pokoknya iblis itu pekerjaannya memimpin malaikat, mengimami malaikat, mendoseni malaikat. Yang didoseninya itu bukan manusia, malaikat. Karena iblis itu waktu itu adalah rajanya malaikat. Sebelum namanya iblis. Itu kan? Nah,
Tetapi karena iblis nih punya kesombongan, punya angkuh di dalam hatinya. Walaupun dia tahu turukul ubudiyah, tahu jalan-jalan yang benar, tetapi ia tidak melihat jalan yang benar, sehingga timbul kesombongan dan mulai hancurnya iblis setelah sombong dengan Allah Subhanahu wa taala dengan tidak menerima untuk menghormat Nabi Adam alaihissalam. Nah, itu karena bukan tidak tahu, bukan karena bodoh, tetapi karena mengikuti hawa nafsu. Karena mengikuti hawa nafsu. Qabil yang membunuh saudaranya yaitu Habil, itu bukan tidak tahu jalannya yang benar, tapi hawa nafsu yang menguasainya sehingga saudara membunuh saudara. Bukan tidak tahu mencuri itu haram, tapi ada orang yang mencuri karena dikalahkan oleh hawa nafsu. Bukan tidak tahu zina itu haram, tetapi ada orang yang berzina karena dikalahkan oleh hawa nafsu. Wa innama yuhafu alaika min golabati alaika, yang menjadi ditakutkan adalah terkalahkan hawa nafsu. Petunjuk itu sudah jelas, jalan yang benar ini, jalan yang salah ini, tapi dikuasai hawa nafsu. Yang ditakutkan itu adalah hawa nafsu menguasai kita. Jamaah RPM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang dikalahkan oleh hawa nafsu nih di dalam taat. Jika dikuasai oleh hawa nafsu, fatu'jibu bi taat, maka orang itu akan ujub dengan taat. Aku yang sholat, aku yang ibadah, aku yang melakukan amal soleh. Jadi ujub itu adalah suhudul ibadati sodiratan anin nafsi. Arti ujub, suhudul ibadati sodiratan anin nafsi, menyaksikan ibadah itu dirinya yang melakukan atau kemampuan dirinya. Yang sedekah itu aku, yang sholat itu aku, yang beramal itu aku. Nah, kalau sudah nunjuk aku, itu namanya ujub. Kalau amal sudah ujub, amal itu berarti sudah dikalahkan oleh hawa nafsu. Yang seharusnya di saat kita taat, yang seharusnya apa Ibu? Coba bantuin. Yang seharusnya dikala kita taat apa? Kita dimampukan taat oleh Allah. Nah, yang seharusnya di saat kita taat, kita menyaksikan taat itu anugerah Allah. Kan begitu ya? Nah, seharusnya jalannya ini begitu kita taat, bahwa taat itu adalah anugerah Allah, anugerah dari Allah. Lalu kita malah taat ini adalah kemampuan aku, keinginan aku. Nah, itu namanya ujub. Nah, orang yang ujub itulah contoh orang yang terkalahkan oleh hawa nafsu. Begitu. Wa turaiha. Contoh lagi orang yang ria dalam taat. Ini yang karena dikuasai oleh hawa nafsu. Karena dikuasai oleh hawa nafsu, seharusnya petunjuk Al-Quran, petunjuk hadis, petunjuk ilmu, bahwa kalau kita taat itu harus menyaksikan bahwa taat ini adalah anugerah dari Allah. Titik, sudah. Taat ini anugerah dari Allah. Kalaulah tidak ada anugerah Allah, tidak akan ada perbuatan taat. Kalaulah ibu-ibu tidak diberikan anugerah oleh Allah, tidak akan masuk ke link ngaji. Seperti itu contohnya. Nah, lalu waturoiha, malah kita beramal malah ria. Aku melakukan ibadah karena karena sipulan, karena ini. Nah, itu namanya terkalahkan oleh hawa nafsu. Itulah yang ditakutkan. Watusiru bil maksiat. Nah, ubudiyah dalam maksiat adalah segera tobat kepada Allah, segera memohon ampunan
atas dosa. Apapun dosa kita diampuni oleh Allah asal kita taubat, benar-benar taubat dan memohon ampun kepada Allah. Tetapi waktu siru bil maksiat, dikala seseorang melanggengkan maksiat tersebut, dikala seseorang terus mendawamkan maksiat tersebut, itulah yang menjadi masalah, terkalahkan oleh hawa nafsu. Bukan dosanya yang jadi masalah, tetapi melanggengkannya. Kalau dosa namanya juga manusia biasa. Al insanu mahalul khoto'i wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Berdosa namanya juga manusia biasa. Bukan dosanya yang jadi masalah, tetapi di saat dosa tidak ditolong oleh Allah untuk bertobat. Itu yang jadi masalahnya. Karena sebab aku nih berdosa terus nih. Bagaimana berdosanya? Ya sudah bertobat tapi dosa lagi, tobat dosa lagi. Ya namanya juga manusia biasa, gak apa-apa. Asal jangan dosa yang itu lagi yang kita lakukan. Dosa A kita tobat, nah besoknya dosa B, dosa C misalkan. Kalau dosa A tobat, dosa A lagi, tobat lagi. Itu mah namanya permainan, dipermainkan. Jadi bukan dosanya yang jadi masalah, tetapi tidak dimampukan tobat oleh Allah. La sogirotan mal isror, wala kabirotan mal istighfar. Tidak ada dosa besar, tidak ada dosa kecil. Kalau dilanggengkan akan jadi gede semua, dan tidak ada dosa besar kalau ditobatin. Nah, yang selanjutnya, watastaqillun ni'mah, menganggap enteng nikmat, dianggapnya remeh. Nah, jadi bukan dikhawatirkan tidak tahu jalan tentang ubudiyah nikmat. Kan kita tahu kalau ubudiyah dalam nikmat adalah syukur atas nikmat. Tetapi ini kalau kita malah menganggap enteng nikmat, nah ini yang terbawa hawa nafsu. Misal ada rezeki 50.000, dianggap enteng. Kenapa menganggap enteng nikmat? Karena dikuasai hawa nafsu, ingin yang besar, lalu menghilangkan syukur, sehingga lupa terhadap si pemberi nikmat. Yang dilihatnya adalah nikmatnya, bukan pemberinya. Yang seharusnya begitu kita mendapat nikmat, ubudiyah kita adalah bersyukur. Ini malah mengentengkan nikmat. Nah itu yang ditakutkan. Dan terakhir, tajja'u fil baliyat, keluh kesah di dalam bala, di dalam musibah. Padahal Allah sudah menunjukkan jalan. Jika dalam bala, jika dalam musibah itu ada kebaikan-kebaikan Allah, ada ampunan dosa, ada ditingkatkan derajat. Nah, tetapi karena dikalahkan oleh hawa nafsu, malah jadi keluh kesah di dalam musibah. Itu yang ditakutkan. Karena sih Bu? Atas Pak Ustaz. Kesimpulan, jika seseorang sudah dikuasai hawa nafsu, maka dia akan buta mata dohir dan mata batinnya, hingga tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, jalan mana yang diridhoi Allah, jalan mana yang dimurkai Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kesimpulannya. Jadi ditambah lagi kesimpulannya. Allah tidak hanya melihat jenis taat, tidak hanya melihat maksiat, tidak hanya melihat nikmat, tidak hanya melihat musibah, tetapi yang dilihat oleh Allah di saat kita taat, kemana arah hati kita. Di saat kita berdosa, kemana kita larinya. Di saat kita
mendapatkan musibah, kemana hati kita? Di saat kita mendapatkan nikmat, kemana hati kita? Itu yang perlu diperhatikan. Itu adalah namanya ubudiyah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan. Waalaikumsalam.